Di suatu pagi, Hang Mahmud menceritakan bahwa ia bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Sempat duduk berdua dan merdu merebahkan kepalanya di bahu Hang Mahmud. Kanda, kenapa Kanda bermuram dosa? Ceritakanlah kepada Dinda masalah yang menimpa Kanda. Dinda, tadi malam Kanda bermimpi bahwa bulan turun dari langit dan cahayanya penuh di atas kepala anak kita. Apakah itu benar, Kanda? Kanda, itu berarti anak kita Hang Tuah akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Beberapa tahun kemudian, Hang Tuah tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangkas, dan lihai berbela diri. Dia memiliki sahabat yang bernama Hang Jebat yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Suatu hari mereka ke pasar untuk melihat-lihat. Ternyata di pasar ada Sultan Mahmud, Datuk Bendahara, dan istri Sultan tengah berbelanja. Hang Tuah dan Hang Jebat pun menghampiri, tetapi didahului oleh Tamisari yang bermaksud ingin melukai Sultan. Kanda, aku ingin membeli perhiasan baru. Maaf Tuan Putri, saya tidak membawa banyak uang. Diam, Bendahara. Dinda, apapun akan kuberikan untukmu, Dinda. Sultan, turunlah kau dari tahta itu. Kau sudah tidak pantas di situ. Tao, jangan sekali-kali kau melukai raja kami ini. Jangan kau halangi kami, anak Ibsan. Jika kau ingin ada pertemuan darah, mari kita lakukan. Setelah kejadian itu, Hang Tuah dan Hang Jebat pun dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Tetapi Hang Tuah dan Hang Jebat menolak, dan tiba-tiba, Oh, jadi orang kampung ini yang menjadi penyelamat. Mereka telah menyelamatkan nyawaku. Jika tidak ada mereka, mungkin aku dan kau sudah mati di tangan pengacau itu. Baiklah, kau telah menyelamatkanku. Apapun yang kau inginkan, akan kuberi. Pergilah kau ke pasar, dan belilah barang-barang yang kau butuhkan. Kau akan ditemani bendahara. Maaf yang mulia, kami menolong dengan ikhlas. Hei kau Raja Berdebah yang lain, urusan kita belum selesai, dan kalian berdua jangan halangi niat kami lagi. Jika tidak, kami tak segan-segan memancung kalian. Jangan ajabat anteng kayu termakan api. Jangan ajabat jantan Melayu tak takut mati. kemenangan didapatkan oleh Hang Tuah dan Hang Jebat. Hang Tuah dan Hang Jebat pun diangkat menjadi panglima perang. Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kalian adalah pelindung jiwaku. Aku angkat kalian menjadi panglima. Terima kasih yang mulia. Aku akan memegang teguh jabatan itu. Maaf yang mulia, aku tidak bisa menerima jabatan itu. Aku sungguh tidak pantas. Lebih baik Hang Tuah saja. Baiklah kalau begitu. Untuk tugas pertama, aku perintahkan kau ke Pahang untuk mencari Tun Teja. Baik yang mulia. Maka pergilah Hang Tuah ke Pahang dan bertemu Melor yang merupakan selir Sultan. Hang Tuah menceritakan niatnya kepada Melor bahwa dia akan mencari Tun Teja yang diperintahkan oleh Sultan. Tetapi Sultan melihatnya dan salah memahami. Sultan menuduh Hang Tuah berzinah dengan Melor. Bangsat kau, Hang Tuah. Aku perintahkan kau ke sini untuk mencari Tun Teja, bukan menyelingkuhi istriku. Sekarang kau kutangkap dan kuhukum kau untuk dipancung. Tenang Kanda, itu semua tidak benar. Tuah hanya bertanya kepadaku mengenai Tun Teja. Hentikan itu. Aku sudah tidak percaya lagi kepada kalian berdua. Datuk, tangkap Hang Tuah. Dan Hang Tuah pun dibawa Datuk Bendahara kembali ke Bintan. Datuk Bendahara menyebutkan kepada Sultan bahwa Hang Tuah telah dibunuh. Padahal Datuk Bendahara menyembunyikannya di suatu tempat. Hei kau Raja yang lain, aku telah mengetahui keburukanmu. Mana sahabatku? Kau kemanaakan dia? Sultan pun berkata bahwa ia telah membunuh Hang Tuah. Hang Jebat pun mengamuk sehingga membunuh istri Sultan. Di sini kau aman yang mulia. Sebelumnya, maaf yang mulia. Sebenarnya aku tidak membunuh Hang Tuah, tetapi menyembunyikannya di suatu tempat karena aku tahu dia tidak bersalah. Tidak apa-apa. Jika itu benar, cepat antarkan aku kepadanya. Tuah, maafkan aku telah menuduhmu. Di istana, sahabatmu cepat mengenai masalah aku membunuhmu. Kuharap kau bisa menenangkannya. Hang Tuah pun pergi ke istana dan berbicara dengan Hang Jebat. Tetapi Hang Jebat sudah kalap mata. Ia sudah seperti dirasuki iblis. Hang Jebat malah menyerang Hang Tuah. Tetapi malang bagi Hang Jebat, dia mati di tangan Hang Tuah. Mereka pun berpisah. Hang Jebat mati dan Hang Tuah kembali. Hang Tuah pun diangkat sebagai panglima. Hang Tuah kembali diberi tugas untuk mengawal raja. Dan pada saat mengawal, Hang Tuah diserang perompak yang pernah dijumpainya. Hahaha, sudah lama tidak bertemu Tuah. Kini kau sudah kehilangan sahabatmu. Dan kau pasti sudah kehilangan separuh jiwamu. Kini aku kembali datang untuk membalaskan dendam. Maafkan aku Hang Tuah. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangiku.